melawan sama orang tua itu termasuk dosa besar atau dosa kecil, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, jadi yang ditanyakan itu masalah dosa terhadap orang tua, besar atau dosa kecil. Baik, sebelumnya perlu kita tahu dulu bahwa dalam Islam itu ketika membahas dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu banyak penjelasannya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan melawan atau menyakiti kedua orang tua, ini sepakat para ulama termasuk dosa besar. Dari mana penjelasannya? Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi kita bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Artinya, akbarul kabair, paling besarnya dosa-dosa besar adalah pertama al-isyrak billah, menyekutukan Allah atau disebut musyrik orangnya, menduakan Allah dalam peribadatan. Ini ranking pertama dosa yang paling besar. Setelah itu wa uququl walidain, menyakiti atau melawan kepada ibu dan bapak. Bayangkan ranking kedua dari musyrik. Dan yang ketiga adalah wasyahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, berdasarkan hadis ini bahwasanya melawan kepada ibu bapak atau menyakiti ibu bapak termasuk dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah jelaskan ketika ibu bapak kita atau salah satunya sudah sampai kepada usia tua renta, maka kata Allah, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ketika orang tua kita atau salah satunya sudah sampai kepada usia tua renta, maka kata Allah, jangan sekali-kali kau ucapkan kata uffin. Uffin itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya ih. Berkata ih atau saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala tanharhuma, janganlah kau membentak ibu bapakmu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang sopan, yang santun, yang mulia, seperti itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Qurtubi menjelaskan ketika mentafsirkan ayat ini bahwasanya apabila ada dosa lebih besar daripada kata-kata uffin kepada orang tua, kata-kata kepada orang tua, pasti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun kenyataannya Allah hanya menyebutkan uffin, ih. Artinya ketika seseorang berkata ih, berkata kepada orang tua, itu sudah termasuk dosa yang sangat besar. Bayangkan, tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada kata-kata seperti itu logikanya. Singkatnya, betapa besarnya, betapa beratnya siksaan yang Allah akan sediakan kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Hanya mengatakan hanya bersikap mengatakan ucapan ih, termasuk dosa besar. Luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi yang lainnya disebutkan ada beberapa dosa yang azabnya, siksanya langsung Allah timpakan di dunia. Salah satu di antaranya adalah
uququl walidain, dosa menyakiti ibu dan bapak. Subhanallah. Jadi dalam hal ini kita sebagai anak mesti berbuat baik kepada orang tua dan jangan coba-coba melawan, menyakiti kedua orang tua kita, baik dengan ucapan, terlebih dengan fisik. Dengan ucapan ih saja sudah termasuk dosa besar, apalagi dengan fisik, kita mukul dan sebagainya. Nah, jadi melawan orang tua, menyakiti ibu bapak termasuk dosa besar. Jadi tadi kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, akbarul kabair, paling besarnya dosa-dosa besar. Satu musyrik, yang kedua uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Bayangkan, kita berpikir coba, kita main logika sekarang. Dalam hadis ini uququl walidain, menyakiti orang tua, disandingkan dengan musyrik. Sedangkan kita sudah tahu bahwa musyrik itu dosa yang paling besar. Musyrik menyakiti orang tua, kesaksian palsu. Artinya ketika sesuatu disandingkan dengan sesuatu yang buruk, yang sangat buruk, maka yang disandingkan tersebut termasuk hal yang sangat buruk juga. Di sini pertama isyrak, musyrik kepada Allah, yang kedua menyakiti orang tua. Sikap menyakiti orang tua, melawan kepada orang tua, saking besarnya itu dosa, sampai-sampai Allah, sampai-sampai Nabi Muhammad menyandingkannya dengan musyrik yang merupakan dosa yang sangat besar. Jadi bagi kalian, ya bagi kita semua, ketika kita pernah berbuat dosa kepada orang tua, pernah menyakiti orang tua, hendaklah segera memohon maaf kepada mereka, mumpung mereka masih hidup. Bahkan maaf, suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW ikut ke pemakaman, saat itu ada seorang sahabat Nabi yang meninggal, namanya Alqamah. Di mana Alqamah ini sebelum meninggalnya sangat susah. Mau mengucapkan 2 kalimat syahadat pun susah sekali. Singkat cerita, setelahnya ditanya oleh Nabi Muhammad agar ditanya informasi dosa apa kira-kira yang pernah diperbuat oleh Alqamah, ternyata tetangganya dan istrinya memberitahu bahwa Alqamah ini punya dosa kepada ibunya dan ibunya belum memaafkan, seperti itu. Nah, setelah ada saran dari Nabi Muhammad, singkat cerita akhirnya ibunya pun memaafkan kepada Alqamah. Kemudian Alqamah meninggal dunia. Lalu Alqamah dikuburkan, Nabi pun ikut ke kuburan. Setelah beres upacara penguburan, Nabi Muhammad memberikan tausiah, memberikan penjelasan, memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di kubur tersebut. Di antara nasihat yang Nabi Muhammad berikan kepada orang-orang yang ada di situ, kata Nabi, seorang anak yang pernah berbuat dosa kepada orang tuanya dan orang tuanya masih marah sampai anak tersebut meninggal, maka Allah tidak akan menerima seluruh amal perbuatan anak tersebut, baik perbuatan ibadah yang wajib apalagi ibadah yang sunnah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi dalam hal ini, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada orang tua dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melawan, untuk tidak menyakiti kepada ibu bapak kita. Karena ingat, ibu dan bapak kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Betul? Betul. Karena itu mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dari Allah agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang atau anak yang durhaka kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jelas kira-kira? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, ya, jelas.